Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat suatu video tutorial cara pemasangan kopling tempel atau kopling suntik. Nih, punyanya ini PNP, bukan PNP ya. Apa ya? Ya pokoknya untuk Supra X 125. Pertama-tama teman-teman lepas blok kopling standarnya Supra X 125. Nah, kemudian teman-teman las kampas gandanya, yaitu 3 titik ya teman-teman. Jangan terlalu banyak, cukup 3 titik yang matang, jangan sampai pecah. 1, 2, 3. Nah, kalau tidak mau dilas teman-teman bisa pakai ringnya. Ring ini saya dapat dari bawaannya pembelian Supra. Ini kopling tempelnya pasti ada ringnya kalau baru. Nah, cara pemasangannya yaitu ini dibuka, ini ada baut 3 di dalam, dan itu saringan oli, tampungan kotoran. Nah, itu dibuka pakai kunci T8, buka congkel, kemudian nanti ada pengunci. Penguncinya itu seperti plat gitu. Ini plat bentuknya itu seperti bunga. Nah, itu dicongkel, sudah. Nanti ada mur itu bisa dilepas menggunakan kunci mahkota atau menggunakan kotak obeng diketok. Itu untuk cara kasarnya. Cara halusnya ya pakai itu kunci mahkota. Kemudian nanti ada kampasnya itu dicopot dulu, nanti dimasukkan ini dahulu, dimasukkan mepet, kemudian baru kampasnya, kemudian pengunci mur, kemudian tampungan kotoran oli. Itu dibaut lagi kencang. Jika sudah, kita pasang. Cara pemasangan ini kopling tempel atau kopling suntik. Yang pertama-tama teman-teman lepas ini, lepas kopling otomatisnya dengan cara menggunakan kunci 14 begini. Kemudian alat kedua yaitu obeng main ini diputar searah jarum jam. Sampai terlepas. Jika mentok, nah seperti ini. Pokoknya ini sampai terlepas. Nah, ini sudah terlepas. Komponen yang tidak dibutuhkan yaitu ini komponen kopling otomatis. Nah, ini bawaannya Supra X 125. Ini disimpan nanti kalau buat standar lagi. Nah, kemudian perlu diperhatikan saat pemasangannya yaitu di sini ada ring dan di dalamnya ada ini ada karet. Nah, kemudian kita pasangkan ini. Sebelum dipasangkan, teman-teman papas atau biar ini tidak mentok di sini, papas menggunakan gerinda. Nah,
Jika sudah, teman-teman bisa menggunakan silen atau plastik steel kalau mau tanam. Nah, ini diberi silen sini cet gitu biar tidak bocor. Kalau biasanya ini bocor kalau tidak menggunakan silen. Nah, dipasangkan tes gitu. Kemudian teman-teman balik. Jangan lupa ringnya, dalam ada ring. Ini dipasangkan. Kemudian tidak usah pakai ring. Nanti apa itu? Nah, ini langsung ini. Sini diberi silen lagi nggak apa-apa. Jangan terlalu banyak. Nah, ini dikencangkan di sini. Di sini ya. Jangan terlalu kencang, pokoknya yang penting jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, ini takutnya dol dan teman-teman akan kecewa berat. Kopling ini tidak bisa dipakai, sia-sia beli. Nah, gini aja, pakai tang aja. Nah, langkah selanjutnya yaitu penyetelan ini. Ini tonjokan. Ini fungsinya untuk menekan per, ini dudukan per ke dalam. Nah, ini tonjokan pernya. Ini kan di sini ada per 1 2 3 4 5 6. Nah, ini berfungsi, ini mangkokannya ini berfungsi begini teman-teman. Ntar saya jelasin. Nah, di dalam kan sedikit begini. Nah, ini berfungsi untuk menekan. Di saat ini menekan, motor mesin itu mengopling. Kalau tidak menekan, itu pernya itu merapatkan kampasnya itu, kampas koplingnya yang di belakang. Kan itu lembar-lembaran. Nah, ini biasanya dipotong atau dipotong beberapa segini. Jangan terlalu banyak. Kalau bisa nggak usah dipotong. Nah, ini dimasukkan dulu. Tuas koplingnya dimasukkan. Tuas kopling dimasukkan. Kemudian ini dimasukkan. Nah, kemudian dipasang. Nih, ibaratkan sudah terpasang. Nah, gini. Kemudian teman-teman tinggal baut seluruh. Kemudian seluruh sudah dibaut. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman pasang ini handle-nya di atas dimasukkan atau itu bisa dipapas dulu. Pokoknya itu ini apa itu namanya, dudukan spion sama dudukan buat cuk itu dipotong ya teman-teman. Kalau tidak ini tidak bisa masuk ya, itu resiko pakai per kopling tempel ini. Nah, jika sudah terpasang teman-teman ambil ini setelannya. Ini ibaratkan sudah saya pasang, ini ya, ibaratkan sudah saya pasang. Nah, ibaratkan sudah saya pasang. Ini dimasukkan begini. Nah, ini dimasukkan begini. Kemudian ini tali olor koplingnya
Olor koplingnya teman-teman bisa kaitkan di sini, dimasukkan sini. Nah, ini buat penyetelan. Pokoknya ini bisa menggunakan kunci beginiin dulu. Oh, tidak usah, langsung aja. Langsung pasang, yang penting kencang. Kencang ini buat nyetel, teman-teman. Semakin ini tertarik keluar itu semakin ngopling. Jika semakin ke dalam sini itu semakin koplingnya itu rapat, jadi tidak ngopling, apa ya, nyangkut, tidak ngopling itu loh, bisa jalan. Nah ya, berarti kan kalau begini tambah tidak bisa jalan, kalau begini bisa jalan terus. Gimana ya? Intinya semakin ini pokoknya setelan, semakin ke begini ini semakin maju, jadinya artinya semakin ngopling. Semakin ngopling, jadi ini ngoplingan. Kalau begini kan gini pernya itu kan keluar, jadinya semakin tidak ngopling gitu loh, tidak los. Nah, ini kan oh ini loh, ini saya contohkan. Nah, tuh gerak kan, tuh sedikit nih, naik. Kalau ditarik itu kan keluar, itu artinya mengopling nih. Nah, begini ngopling, begini tidak ngopling, tidak. Ini cuma berfungsi untuk menekan. Nah, jika sudah, oh iya, kan ibaratnya tadi sudah kepasang, kan jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kelebihannya yaitu murah, yaitu kekurangannya yaitu nih, lihat, kurang rapi tapi murah. Kurang rapi, kemudian menurut saya kurang rapi, kemudian sepian, dudukan sepian harus dipotong. Kemudian apa ya, oh iya, lupa saya. Kalau sini ada per, kalau tidak ada per, biasanya ini slip. Teman-teman bisa cariin per buat kopling biasanya di sini, di motor-motor. Kalau bisa pakai per punyanya Win, per tuas kopling Win. Nah, kalau buat handle agar ada spiannya, teman-teman bisa pakai punyanya Tiger. Ini saya menggunakan punyanya Tiger. Ini punyanya Tiger. Ada spionnya dan desainnya cukup. Ini ori punyanya Tiger. Itu cukup, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan saya semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.